Oke, pemirsa Fitness Mania, kali ini saya sudah bersama dengan the legend of Indonesia bodybuilder. Siapakah dia? Ini dia, Bung Aderay. Oke, Mas Aderay. Halo. Selamat siang. Halo. Oke, Mas Aderay, aku di sini mau bertanya-tanya mengenai body contest ya, Mas Aderay ya. Apa sih tanggapannya Mas Aderay sendiri mengenai event body contest yang telah marak dan menjamur di Indonesia seperti saat ini? Kalau saya rasa kita harus bersyukur ya dengan semakin banyaknya orang mengadakan kegiatan, berbagai aktivitas kegiatan pertandingan-pertandingan, memberikan satu fokus kepada khususnya pecinta fitness atau fitness mania untuk jadi latihan, ada tujuannya ya, ada keinginannya misalnya untuk bisa tampil, dan penampilan dalam sebuah pertandingan itu sekali lagi justru secara tidak langsung sebenarnya malah memberikan kemenangan bagi dirinya sendiri ketika gara-gara pertandingan akhirnya badannya jadi tambah lebih bagus dari sebelumnya ya. Jadi saya pikir semakin banyak body contest di Indonesia semakin baik adanya. Oke, Mas Aderay, kalau misalnya saya lihat dari tema event kita pada hari ini, Body Fitness Natural Competition. Apa sih ya, Mas Aderay, yang membedakan antara body fitness natural sendiri dengan body contest pada umumnya? Saya rasa sebenarnya semuanya sama ya, pada dasarnya binaraga, body fitness, body contest dan sebagainya. Intinya sebenarnya kalau natural lebih kepada bahwa memang selama ini ya, terutama belakangan ini dengan perkembangan binaraga yang semakin maju, selain minatnya semakin banyak ya, lalu event kegiatannya semakin besar juga, maraknya penyalahgunaan obat juga semakin tinggi. Nah, makanya kenapa natural kompetisi diadakan untuk mencoba untuk tidak memberikan kesempatan atau memberikan kebalikannya, yang memberikan kesempatan kepada atlet-atlet binaraga yang memang tidak menyalahgunakan obat tersebut ya. Jadi anabolic steroids, growth hormone, berbagai hal, prohormon, suplementasi dan sebagainya itu tidak diperbolehkan di sini. Nah, makanya kenapa kita bekerja sama dengan Lab Doping DKI sehingga jadi para juara-juaranya nanti harus mengikuti tes tersebut ya, kira-kira seperti itu. Begini Mas Aderay, sebelum terakhir Mas Aderay ya, opini masyarakat bahwasannya tes doping itu biayanya lebih mahal ketimbang daripada hadiahnya. Daripada hadiah yang biasa peserta terima ketika dia memenangkan suatu event body contest. Itu bagaimana tanggapannya Mas Ade? Kebetulan dengan saya bekerja sama dengan Lab Doping DKI, biayanya juga jauh lebih murah, satu. Kedua juga biayanya dibiayai oleh panitianya, bukan dibiayai oleh atletnya. Makanya jadi sebenarnya tantangannya bukan kepada atletnya, tantangannya justru kepada event organizer untuk mau gak mengadakan tes doping kepada atletnya. Dan saya rasa sebenarnya mungkin akan lebih baik lagi nantinya ke depan kalau kejuaraan nasional, apakah mulai dari sifatnya Porwil, Porda dan juga Prapon dan juga PON, diadakan drug test, karena dengan orang yang jujur yang kita kedepankan akan lebih menyenangkan ketimbang justru atlet-atlet kita yang menyalahgunakan obat yang justru malah dianggap sebagai pahlawan daripada olahraga ini, malah kebalikannya. Jadi kasihan kalau menurut saya. Jadi lebih baik kembali lagi warisan daripada olahraga kan sportivitas. Jadi sportivitas hanya bisa dicapai kalau seandainya memang semuanya memang atlet-atletnya memang tidak menyalahgunakan obat ya, karena itu juga saya rasa juga tema daripada bukan cuma binaraga tapi di seluruh olahraga ya, gimana caranya menghindari yang namanya doping tersebut ya. Terakhir Mas Ade dari saya, pesan dan harapan Mas Ade yang perlu digarisbawahi khususnya para fitness mania yang mereka ingin bertanding ke event body contest secara fair dan natural. Jadi kembali lagi saya rasa mungkin kalau pesan saya sih sederhana saja ya, setiap orang memang kan punya jalannya masing-masing dan punya pembelajarannya masing-masing. Tapi warisan daripada pola hidup sehat itu sebenarnya adalah kemandirian. Jadi hati-hati, memang menyenangkan ketika kita menyalahgunakan obat. Latihannya nggak perlu harus keras, dietnya nggak perlu terlalu ketat, tapi badannya bisa besar dengan cepat ya. Dan bahkan ketika besar dengan cepat dan kering dan akhirnya bahkan bisa menang, menjuarai berbagai ini. Tapi satu hal yang tidak kita bisa hindari adalah side effect daripada obat-obat yang masuk ke dalam tubuh kita. Mau pakai apapun juga side effect itu akan selalu ada terus, dan pada akhirnya nanti itu akan menyakiti kita, apakah secara fisik maupun juga secara psikis, secara psikologis. Jadi hati-hati di sana saja, karena akhirnya warisan inilah yang nanti akan merugikan kita sendiri. Jadi terakhirnya menyalahgunakan obat adalah bukan teman kita, bukan pilihan kita, tapi menjalankan dengan cara yang alami, yang benar,
Justru itu sebenarnya adalah warisan daripada olahraga binaraga sesungguhnya. Ya. Healthy body, yes we can. Healthy body yes. Oke, mungkin demikian wawancara kami bersama Bung Aderai. Semoga dapat menjadikan inspirasi buat fitness mania pada umumnya. Terima kasih. Salam fitness mania. Mania, selamat sore, salam olahraga. Kali ini saya sedang bersama salah satu juri dari event Natural Body Fitness yang dimana diadakan di Kota Sukabumi. Siapakah dia? Ini dia Mas Yudhistira. Oke, selamat sore Mas Yudhis. Selamat sore. Oke Mas Yudhis, aku mau menanyakan mengenai teknik penjurian pada event kali ini ya Mas Yudhis ya. Oke. 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sistematis dari teknik penjurian untuk saat ini? Sebenarnya penjuriannya nggak beda jauh dengan pertandingan-pertandingan lainnya. Di sini kita melihat faktor simetrisnya, proporsionalnya, dan juga presentasinya seperti apa. Dan tidak lupa juga komposisi otot itu kelengkapannya seperti itu. Ya. Ini kan eventnya diadakan cuma 2 kelas saja ya Mas Yudhis ya? Yep. Ada nggak sih kesulitan ketika Mas Yudhis menjadi juri di event ini? Kenapa dibuat 2 kelas? Karena supaya persaingan juga lebih bagus ya. Karena kalau disatukan nanti kan jomplang sekali antara yang berat badannya tinggi sama berat badannya rendah. Di sini batasannya ada tinggi badan. Tinggi badan dikurangi 100. Jadi mendapatkan otot ideal bagi binaraga atau body contest yang sifatnya natural seperti itu. Jadi nggak masalah, itu malah lebih kompetitif persaingannya antara teman-teman yang bertanding tadi. Oke Mas Yudhis, terakhir tips serta saran menurut Mas Yudhistira sendiri untuk para kontestan body contest ya, dalam artian body contest, mempersiapkan diri mereka untuk mengikuti event body contest itu seperti apa? Oke, yang pasti persiapannya jangan hanya dilakukan secara instan. Sebagai seorang atlet apalagi yang berafiliasi ke natural, kita harus mempersiapkan pertandingan secara jangka panjang. Jadi everyday is diet. Diet jangan hanya kalau kita mengikuti suatu kontes, tapi diet adalah bagian dari hidup kita. Pasti dengan melaksanakan diet setiap harinya, nantinya pada saat akan kontes persiapannya akan semakin lebih matang lagi. Seperti itu. Menjadikan diet sebuah kebutuhan ya, maksudnya ya. Kebutuhan yang pasti di samping kebutuhan juga bagian dari hidup kita. Jadi seperti kita mandi, seperti kita makan. Jadi diet itu bukan suatu beban buat diri kita, seperti itu. Karena bagaimanapun juga sebagai seorang yang menganut natural body contest, bagaimana itu kuncinya adalah diet, pengaturan pola makan, tidak bisa tidak. Jadi pada saat kita melakukan suatu kegiatan diet, hasilnya pasti akan lebih maksimal lagi, seperti itu. Oke, mungkin itu wawancara kami bersama salah satu juri di event body contest Natural Competition yang diadakan di Kota Sukabumi. Terima kasih banyak, salam fitness mania.